ini kerjaannya tuh apa gitu, bagaimana mungkin bro di rumah ini belum tahu gitu. Kebetulan kan aku kerjanya di ruang guru. Nah, aku bagian keuangannya di bagian sales and marketing. Jadi ketika sales and marketing ngebutuhin apa, butuh transport, butuh perjalanan untuk seminar, butuh perjalanan untuk ya berkaitan dengan sosialisasi lah, intinya sosialisasi tentang ruang guru. Nah, itu nanti dia pengajuan keuangannya sama kita. Oke, lanjut nih. Kan tadi menarik-menarik sih ya cerita-cerita dari pekerjaannya Sally ya untuk memaparkan katanya pengalaman-pengalamannya. Tapi nih saya pengen tahu juga ada gak sih hal menarik yang gak bisa dilupain pada saat Sally udah 6 bulan ini berkecimpung di profesi jadi finance salah satu startup. Yang paling mengesankan jujur sih ya, ketemu Kak Belva sama Kak Iman sih. Ya, kalau Kak Belva saya Kak Belva sama Kak Iman tuh kayak jadi momen berharga, kayak ketemu sama orang hebat gitu. Aku kayak ngerasa langsung 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 Speechless lah jadi ya. adore. Ya speechless bisa jadi sih, tapi kayak aku ngeliatnya kayak wow, ini sosok yang hebat banget yang jadi apa ya, jadi pemimpin di ruang guru. Karena pas pertama itu kan kita tuh suka ada meeting bareng-bareng gitu kan, kayak membahas tentang ruang guru. Terus di situ yang ngobrol itu Kak Belva sama Kak Iman. Terus itu kayak adore, wah keren juga ya dia. Maksudnya dari ruang guru itu cuma berapa orang bisa sekarang jadi mencapai tiga ribu pegawai itu kayak Wow banget lah ya. keren banget gitu. Iya, banget itu tuh kayak kayak kita lihat startup yang sebesar itu tuh kan berproses dari kecil menjadi besar, nggak tiba-tiba jadi langsung besar gitu loh. Aku kayak ngerasa dia aja yang bisa sukses ini itu berproses dari kecil. Itu sih yang selalu aku amazed gitu kan ketika ngeliat dia aja jadi orang hebat aja harus dari kecil dulu, apalagi aku maksudnya. Jadi kita sebagai pegawainya tuh selalu ngerasa kita harus emang harus mengimprove lebih, kita harus jadi lebih baik. Itu sih, itu yang pertama, pengalaman yang paling berharga yang aku ngerasa di ruang guru. Dan yang kedua, pengalaman kerja di ruang guru di bagian finance sih. Karena jujur di bagian finance itu kayak seakan-akan kayak orang-orang selalu kalau ketika ngobrol bagian apa, bagian finance, wah keren banget, pasti pusing ya gini 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 gini. So far sebenarnya jujur nggak sama sekali, karena uh, aku tuh punya manajer sama leader yang luar biasa baik banget, dimana mereka tuh kayak sok aja, intinya kamu udah punya deadline nih segini, kerjanya setelah kamu mau kayak gimana, yang penting sesuai dengan deadline beres gitu. Kayak kita tuh di bawah santai tapi tetap ada deadline-nya, tidak yang di under pressure gitu loh. Kayak nggak di under pressure yang dimana kamu sendiri, nggak gitu, benar-benar kayak ada ritmenya gitu. Jadi kayak ini kerjaan kamu, deadline kamu, serah kamu kerjanya kayak gimana, yang penting beres gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak oh kayak gini ya kerjanya seru banget ya, maksudnya itu sih. Terus tapi paling jadi aku kalau tidak tidak mau improve lebih baik jadi suka malu sih. Jadi ketika udah dikasih kelonggaran yang sangat enak banget, aku jadi selalu kayak oke oke, aku harus ini, harus inisiatif ini, harus inisiatif ini, inovasi ini. Jadi kayak mencoba untuk selalu lebih baik tuh kayak menyenangkan banget tanpa harus dituntut dan di under pressure gitu loh, Pi. Jadi kamu tuh kayak Hmm. aduh udah dikasih enak banget nih kerja di sini, aku berarti harus berkembang, melakukan A B C D. Jadi kayak lebih Pengaruhnya positif terus ya jadinya di lingkungan kerja tuh. benar kayak gitu kan kamu. Aku tuh selalu ngerasa ngebayangin kayak kerja itu kayak capek, under pressure sama manajer, kayak kamu harus gini, gini. Aku selalu kayak gitu loh, kayak ngebayangin. Terus aku mikir kayak di startup pun pasti kayak gitu. Terus aku coba kayak di finance katanya menakutkan, itu kayak oh kayak gini loh ya, maksudnya ya mungkin ada beberapa yang
kalau bagian yang pasti capeknya ada. Tapi soalnya karena manajer dan leader aku sangat dibilang santai juga enggak sih, karena mereka punya goals dan deadline-nya masing-masing. Tapi kita sebagai staffnya, maksudnya kita sebagai bawahannya, staffnya, jadi kita ngerasa udah dikasih kelonggaran yang enak, kenapa kita nggak kerjain dengan lebih baik. Itu sih kayak jujur sebaik itu. Oh ya, terus aku tuh kan dulu sneak peek manajer aku ya, maksudnya aku tuh dulu tuh karena mau new normal kan, terus aku mau ke Jakarta. Berarti kan aku harus punya surat kerja gitu untuk bisa kerja di Jakarta. Kata manajer aku, ya nggak apa-apa, kamu kerja aja di rumah aja katanya. Karena aku nggak dapet izin untuk ke Jakarta, kerja aja di rumah aja. Karena emang kerjaan aku emang basisnya online semua, jadi kayak, oh my god, sebaik itu. Manajer aku kayak aku bener-bener bersyukurnya di situ sih, so far kayak jadi aku tuh kayak kalau nggak bekerja maksimal tuh kayak ini udah luar biasa sangat baiknya, kenapa aku tidak memberikan apa yang aku bisa gitu loh, Vi. Iya, iya, iya. Jadi nggak sesuai dengan apa yang diberikan gitu ya. Kalau Iya. kerjanya nggak maksimal gitu. Iya, terus kayak ya nggak sesuai dengan apa yang aku bayanginnya, yang under pressure, susah, ribet, manajernya rese, bla bla bla, nggak sama sekali. Karena itu apa yang aku pikirkan tuh ternyata enggak sama sekali ada dalam realita yang aku jalanin sih sama di dunia pekerjaan ini. Nggak tahu juga ya kalau di startup lain atau di pekerjaan lain. Itu sih serunya di finance ruang guru. Oke, ternyata seru juga nih pengalamannya. Jadi apa ya? Membuat mungkin informasi yang benar-benar tidak menakutkan bagi yang ingin berkecimpung di startup gitu ya, gak cuman di finansial maksudnya ya, di perusahaan startup gitu. Karena mungkin dari pengalaman Sally selama ini bekerja di startup sangat menarik ya, kedengarannya emang benar-benar apa ya, membahagiakan aja gitu kalau kerja tuh. Emang lihat kan seseru itu karena benar jujur ya, kayak maksudnya aku tuh kayak ngelihat atasan aku, oh ini kayak gini, oh dapat ilmu baru ya gini, oh ini tuh dapat ilmu baru. Dan emang kenapa kita harus merantau itu karena itu sih, jadi kita punya dapat pengalaman baru tuh kayak aku ngerasain banget kayak, oh ini ya keluar dari zona nyaman tuh kayak gini ya, oh seru ya, oh gitu. Intinya banyak-banyak hal yang di luar dugaan deh gitu, so far gitu sih. Alhamdulillah ya, kedengarannya enak-enak soalnya dari tadi. Selama 6 bulan menjalani pekerjaan atau menjalani profesi sekarang, pastinya ada timbal balik dong ya dari pekerjaan yang telah dijalankan. Nah, timbal baliknya juga mungkin ada juga finansial dan non finansialnya nih ya. Nah, kalau boleh tahu nih, ini agak-agak kagok saya ya nanyanya juga ya. Untuk eh, timbal balik finansial dan non finansial yang Sally dapetin tuh apa nih gitu? Kalau finansial mah ya udah ya gitu ya, dapat gaji, intinya yang dapat kebahagiaan ya, apalagi kalau nggak dapat gaji ya. Itu sih paling kalau finansial ya. Kalau non finansial eh banyak sih, karena ruang guru itu basically startup di bagian akademik, jadi kita juga ada pelatihan berapa bulan sekalinya aku lupa sih, kayaknya pokoknya setiap bulan itu selalu ada. Kita tuh ada pelatihan gitu, pelatihan pengetahuan tentang leadership, terus bagaimana komunikasi dengan baik, gitu-gitu deh pokoknya. Ya paling kita dapat intinya kayak pengetahuan lebih tentang skill gitu kan. Yang kita tahu kan di ruang guru ada ruang kerja, ada skill akademi, dimana itu ngebahasnya tentang ya itu tentang skill, penambahan skill baru ya gitu. Jadi kita lebih tahu sih, intinya lebih dikasih tahu lebih banyak itu bagi pegawai-pegawai gitu, paling gitu sih. Kan tadi untuk non finansialnya banyak dapat ilmu-ilmu lagi, dapat pengalaman ya dari pelatihan-pelatihannya. Dan katanya finansial kan ya udah dapat gaji gitu ya. Kalau boleh tahu nih untuk
Kan udah 6 bulan nih, mungkin bisa dihitung per bulannya berapa. Oh, gaji mah rahasia tuh, rahasia Oh, Allah. rahasia. Oke, untuk kalian ya. Ya kalau ya gaji mah ya pokoknya ya ngikutin, pastinya ngikutin Jakarta sih. UMR Jakarta gitu sih. Nominalnya rahasia ya guys. Ya. Untuk penghasilannya udah ada lah ya, dapat, cuman nominalnya rahasia itu nggak boleh dikasih tahu ya. Untuk nominal ya, selama hidup mungkin kan pastinya nggak akan selalu bahagia lah istilahnya ya, nggak akan selalu eh senang terus gitu ya. Mungkin ada pastinya di salah satu momen atau di salah satu waktu ada di titik terbawah atau terpuruknya Sally nih. Nah, gimana sih cara Sally bangkit dari titik terbawah ini gitu? Aku sih jujur ya punya tim titik 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 terendah itu pas kuliah sih sebenarnya. Karena aku jujur nggak mau kuliah di Tasik. Why, kenapa? Jujur nggak. Karena teman-teman aku tuh pada kuliahnya kayak di Bandung, Jakarta, Jogja, so kayak walaupun temen aku juga ada sih yang kuliah di Tasik kayak, tapi aku aku nggak mau kuliah di Tasik. Terus itu sih, terus aku juga nggak mau kuliah akuntansi, kayak aku tuh nggak suka di akuntansi. karena karena kakak aku tuh udah di akuntansi kan, so aku ngapain juga di akuntansi, kayak aku pengennya di Berbeda. keluarga itu. Iya, beda-beda jurusannya. Karena jujur banget aku pengen masuknya masuk ini jurusan psikologi. Karena aku selalu mikirnya ketika udah lulus aku pengen ngambil S2 terus ngambil psikologi anak. Kayak nggak tahu sih, aku dari dulu selalu pengen pokoknya pengen psikologi anak, berhubungan tentang anak gitu, tapi karena tidak tersampaikan. Dan sebenarnya dulu bisa sih masuk swasta, tapi ibuku selalu bilang nggak, pokoknya gimana caranya harus masuk negeri, intinya apalah jurusannya terserah kamu tapi harus masuk negeri. Tapi aku tuh nggak mau ya, maksudnya kalau masuk negeri tapi yang cuman nggak sesuai dengan apa yang aku pengen juga. Pilihannya aku dulu kalau nggak masuk psikologi, akuntansi ya manajemen. Ya udah aku kayak ngeliat teteh mikir akuntansi di semua perusahaan pasti membutuhkan. Ya udah aku ngambil akuntansi dan terlahirlah aku di jurusan akuntansi. Itu sih titik terendah, karena aku ngerasa teman-teman aku pada di daerah Bandung dan Jakarta lainnya dan Jogja gitu ya, rata-rata aku ngerasa kayak nggak punya teman di situ. Kayak aku selalu berusaha untuk gaul, walaupun ngerasa aduh nyaman gak nyaman itu sih. Terus dari situ kayak nih ya, seiring berjalannya waktu aku juga nggak bisa kayak gitu, karena pada akhirnya kan aku udah keterima juga kan dan udah masuk juga di kuliah. Aku mau nggak mau ya tetap harus improve lebih baik, harus termotivasi untuk jadi lebih baik. Dari situ kayak uh, seiring berjalannya waktu aku mencoba untuk improve, ikutan apa gitu Wi. Jadi ya kayak ikutan organisasi lah, ikutan apalah, komunitas apalah kayak gitu, kegiatan-kegiatan biar aku juga punya killing time sendiri, punya teman, punya pengalaman baru di situ. Nah setelah itu aku nggak mau tuh kerja pas udah beres lulus, aku tuh nggak mau tuh kerja kayak nggak sesuai jurusan aku. Pokoknya aku gimana caranya bener-bener idealis pas sudah lulus. Walaupun emang pengen punya usaha dan lain-lain, tapi aku tetap idealis gimana caranya aku lulus pengen tetap kerja dulu, pengen punya pengalaman bagian keuangan. Bener-bener idealis, kataku tuh terserah lah mau kerja di mana, tapi aku pengennya di startup, terus finance, dan aku apply semuanya kayak yang aku suka, startup yang aku suka aku apply, dan alhamdulillahnya ya Allah ngabulin apa yang aku pengen. Terus ya aku dipanggil dari ruang guru kerja, terus ya so far menyenangkan dan aku lanjut gitu.
Itu sih paling titik terendah yang aku rasain, kayak aku tuh ngerasa oh gini ya kuliah di sini kayak gitu sih. Tapi ternyata nggak seburuk itu, karena walaupun emang di awal itu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kita harus berjuang untuk jadi improve lebih baik, karena pas kamu kerja itu yang aku rasain ya Pi, di bagian aku di tempat kerja aku, pas kita udah kerja itu sebenarnya kita tuh dianggap sama, benar-benar dianggap sama. Emang sih ketika kamu udah punya pengalaman lebih, kamu lebih Dianggap di lebih apa, di atas lebih tingkat lah ya istilahnya. di atasnya. Emang sih jujur sih emang ada beberapa yang sekerja sama aku, dia emang lulusannya bagus ya, misalnya universitas yang bagus, karena mungkin pengalamannya dia lebih oke juga, jadi lebih uh, up-nya lebih cepat juga daripada kita. Tapi sejujurnya sebenarnya ketika kamu udah lulus dan kamu tempat kerjanya dimanapun, kamu bakal dianggap sama, karena kita juga masih bisa untuk improve dan belajar loh Pi, nggak seburuk itu. Malahan enaknya kalau udah kayak gitu, jadi kita dianggap sama dan kita bisa belajar sama orang yang lebih hebat daripada kita, jadi kita bisa 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 sama rata gitu. Oke, menarik ya quotes-nya dapat nih. Walaupun kita di mana aja, melihat mungkin yang lain lebih dulu dari kita dan itu yang menjadi motivasi buat kitanya ya, bukan jadi terpuruk gitulah ya. Bukan jadi malah takut gitu atau apa gitu ya. Karena memang ya itu ya, aku udah modal apa yang kita punya itu ya mental, karena kamu tuh tetap aja kalau kamu sepintar apapun, ketika udah masuk pun kayak merasa aduh aku tuh lulusan jelek, atau enggak aku tuh gini, aku tuh gitu, ya udahlah bodo amat. Ketika kamu udah kerja harus tetap improve lebih baik, karena itu udah jadi tanggung jawab kamu gitu. Karena ngelihatnya nantinya pas di dunia kerja tuh bukan ngelihat kamu lihat jurusan mana, itu poin kedua. Yang pertama itu adalah lihat personality kamu. Pas lihat personality kamu lebih baik, terus kamu lihat background kamu lulusan mana, oh lulusan itu ternyata bagus ya, nah itu yang bikin beda. Banyak banget yang bisa kita ambil ya dari obrolan ini. Pengen nanya lagi terakhir aja nih. Untuk plan kedepannya, Sally gimana sih sekarang? Mungkin ada yang ingin dicapai atau yang lagi dipersiapkan gitu? Sejujurnya aku pengen kuliah lagi sih, Hmm. gak tau ya, doain ya Allah semuanya Amin, yang nonton. semoga Dan ya. Semoga Sally bisa kuliah lagi S2 ya. Jurusan apa? pengennya sih bisnis, SP-nya pengennya bisnis manajemen gitu. Oke. Jujur aku pengen kuliah lagi karena corona ini, nggak tahu sih, kayaknya eh, pengen apply beasiswa kan, pengennya ya aku amin. Apply beasiswa itu kan nggak tahu sih, aku ngeliat sih ngecek belum ada karena lagi corona ini, mungkin nggak tahu sih. Pokoknya pengen kuliah, terus pengen punya usaha gitu sih yang aku bayangin tuh gitu. Tapi ya nggak tahu sih ke depannya gimana, ya doain aja guys. Karena Oke. aku ya seneng sih, ya punya pengennya yang paling tahu sih pengen kuliah lagi sih gitu, kayak pengen banget. Doain ya guys. Yuk, oke, kita doain aja ya Sally, semoga bisa kuliah lagi S2 bisnis katanya ya. Semoga bisa semoga bisa jadi apa ya, orang yang lebih berkualitas lagi lah. Amin. Mungkin cukup sekian aja ya, obrolannya panjang tapi menarik banget ini. Wah, menarik banget. Mohon maaf nih mengganggu waktunya, mungkin lagi istirahat atau malah lagi ada kerjaan diganggu sebentar dulu. Aduh, mohon maaf banget ya udah mau ngasih waktunya. Makasih juga Lutfi untuk membolehkan aku ngobrol, sharing. Semoga yang dengar termotivasi, Amin. dan intinya kita harus mengimprove diri lebih baik, karena banyak kesempatan-kesempatan di depan sana yang menunggu kita ya guys. Amin. Jangan sedih. Tahu sih jangan sedih. Ya naon, ya bener, bener dong, gak boleh sedih gitu, harus selalu bahagia lah. Dia juga hebat banget, selalu menginspirasi.
dengan bermain game dan sharing bersama teman-temannya. Makasih banget Sally ya. Semoga kita ketemu lagi ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.